Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, balik lagi di channelnya Kang Odi. Di video gue kali ini gue akan coba ganti oli. Tapi kali ini gue nggak di bengkel resmi. Dan gue sekalian first impression pakai oli Shell berapa? 020W kalau nggak salah. Buat kalian yang belum nonton videonya Kang Odi yang sebelumnya, mungkin gue pernah nge-share. Mungkin kalian bisa jadi acuan juga buat rekan-rekan yang mau servis ke 5 ataupun servis di bengkel resmi ke 5, agianya itu makan biaya berapa. Silahkan nanti ditonton videonya, nanti gue simpan di atas. Nah, kali ini gue nggak di bengkel resmi, gue akan nyoba ganti oli di Shell, dan ini mungkin review juga ya. Mungkin bisa jadi acuan juga buat rekan-rekan yang mau ganti oli. Dan gue share juga harganya berapa. Nah, gue kebetulan posisi sekarang lagi gue on the way menuju ke salah satu SPBU Shell yang notabene ada bengkelnya itu. Nah, gue mau coba beralih ke Shell. Kata teman-teman review oli Shell ini katanya irit ke bahan bakar. Katanya sih gitu, tarikannya enak juga. Tapi ini gue nggak tahu, gue belum pernah nyoba juga sih, maksudnya di mobil gue seperti apa. First impression pertama kali gue pindah dari oli TMO ke oli Shell, dan itu nanti perbedaannya seperti apa. Nah, kali ini gue mau coba pakai Shell yang sama yang LCGC yang kalau nggak salah 020W kalau nggak salah. Nanti akan kita cek ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terus kalau kalian punya pendapat lain, punya komentar lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tonton videonya sampai habis pokoknya ya. Oke guys, kita langsung ke SPBU nya. Ini gue udah sampai. Oke. Jadi ternyata barusan gue habis ngobrol sama pegawai Shell-nya yang di depan Arta Gading. Dan ternyata gue tanya-tanya, di dia ada filter olinya nggak? Karena kalau misalkan gue ganti oli, itu kan paling tidak harus ada filter oli ya. Jadi gue diarahin ke Shell yang di depan Sunter Mall. Ya mungkin masih bisa satu arah lah. Nah, jadi dia bilang kalau yang di Shell Sunter Mall itu kan ada bengkel yang agak komplit gitu kan. Jadi harusnya ada. Oh, ini Shellnya gede ternyata bengkelnya ya. Ya, jadi ini habis tanya-tanya. Jadi ada dua pilihan. Kalau yang 5W30 ini semi sintetis dan harganya itu 358.750. Kemudian yang ini full sintetis 0W20 itu harganya 376.250. Dan di sini juga ada filter olinya, jadi nanti diganti sekalian sama filter olinya. Ini dia mau ngasih lihat perbandingan filter oli yang dimaksud tadi. Nah, ini buatan apa? Toyota. Ini sebetulnya nih saya kasih tahu lagi. Ini mesin Daihatsu. Betul, Pak. Kalau dari pertamanya malah dikasih ini. Okay. Ada orang yang gila brand, saya bilang. Betul. Oh, harus pakai yang apa? Toyota. Fanatik brand. Oh, harus pakai Toyota. Ini. Ya wis podo lah bahasanya. Kalau bahasa tapi tetap sama-sama Denso ya. Tapi sama-sama Denso. Ya, betul. Sama-sama tahu Denso, tuh, ya. sama-sama Denso. Karena Denso ditunjuk. Kalau itu? Kalau ini memang dia Astra punya. Kalau harga berarti tadi, kalau ini berapa? Ini yang 50 saya bilang. Yang Daihatsu 48, ini 28. Oh gitu. Bagusnya menurut Bapak lah? Kalau menurut Bapak ini udah cukup? Cukup berarti ya. Tapi kalau filter oli mah nggak terlalu ngefek kan sebetulnya? Dari sisi performa? Untuk performa atau ketahanan? Long life tidak saya sarankan. Kenapa? Karena ini lebih tipis. Oke. Ini kan tuh Bapak dengerin. Betul. Dari bahan aja udah kelihatan kok. Iya, beda kan. Iya. Karet. Dari presisinya. Makanya price-nya juga berbeda. Oke. Nah, saran saya kalau Bapak kan saya yakin lah pasti continuous ya. Dan tidak lebih dari 10.000 juga pemakaian Bapak gitu. Ini masih worth it. Mau pakai yang lebih dari 10.000, saya nyaranin pakai yang Juinin ini. Oh gitu. Ya. Kayaknya saya lebih sih, Pak. Soalnya trek saya kadang-kadang dinas kesana sini kan. Jadi kayaknya lebih baik saya pakai yang gini aja, ya? yang ori aja. Betul. Kayaknya saya pilih yang ini aja. Karena ini mobil capek. Oh iya guys, jadi gue ngingetin sekali lagi, gue nggak dibayar sama sedikit pun sama si Shell.
nggak dibayar. Ini benar-benar gua inisiatif buat ngetes dan review juga lah, sekalian testimoni olinya ini. Tapi jujur di sini ternyata SOP-nya yang tadi gua sebutin tadi, dia SOP-nya nggak cuma bongkar oli, buang oli, ganti oli, tapi dibersihin juga. Tadi sampai gua perhatiin yang di sini juga dibersihin, disemprot, dia divakum, semprot, terus kemudian tuang ini juga tadi sempat disemprot juga, baterai juga tadi dibersihin, filter oli tadi filter udara dibongkar juga, tadi AC juga bahkan dibongkar, dan ini pun nitrogen tadi dikontrol juga, betul dia pakai nitrogen kan, dan gue juga udah pakai nitrogen. Jadi ya gue rasa seperti itu. Nanti kita akan lihat harganya berapa, tapi tadi udah dijelasin bahwa ganti olinya itu udah termasuk biaya penggantian, jadi nggak ada biaya lagi harusnya. Nanti kita akan lihat ada notanya. Jasanya free. Oh, jasanya free, udah dikonfirm tuh. Jasanya udah free berarti. Sip, mantap pokoknya. Tapi ingat, kita nggak dibayar sama sel kok. Bener nggak Pak? Bener, ini impresi aja ya, bener nggak Pak? Bener. Komen, share, dan like. Tuh, kata abangnya. Iya namanya siapa? Gue lupa ngobrol dari tadi. Yogi, Odi Pak. Ntar channelnya Kang Odi ada nggak Pak? Siap. Ganti oli, dia tadi tekanan angin dicek juga, terus filter AC dibuka, dibersihin, filter udara juga dibersihin. Kita di sel ini nggak cuma sebatas buka, bongkar, buang oli, terus pasang oli baru. Jadi memang udah SOP-nya di sel ini seperti itu. Bentar Pak, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 22, jam 10. Jam 10 ya? Oh, ya. Oke. Biarkan netizen lihat Pak. Ini dari bengkel resmi nih terakhir ya. Iya. Ini ya? Ini Aspira. Oh, iya. Beda. Dari Kalengnya beda. bahannya aja beda ya kelihatannya. Kalau secara fisik. Dia kalau udah lama karetnya keras. Kalau yang Juinin dia masih lembut. Masih lembut ya? Mohon maaf, nggak apa-apa, nanti Bapak cuci tangan biar Bapak lebih testimoni. Pegang. Oke. Jadi Keras disuruh ya? nyoba nih, ini keras nih. Masih lembut udah ya? lulus tuh. Iya, walaupun kena panas dia masih lembut. Betul. Itu beda. Coba cuci tangan Pak. Siap. Salah satu ngelihat barcode-nya Asli atau enggak? asli enggak atau tidak, kita ambil sedikit oli. Ini caranya. Dia bisa berubah warna. Oke. Dari warna yang sebelumnya jadi warna merah. Oke, buat ngetesnya berarti intinya Itu pada satu. saat dicolek sedikit ya, bagian dengan sini oli atau minyak dia berubah. Kedua, kalau kita foto semut-semut ini, garis-garis ini harus angka ini. Berarti 0773. Oh, yang di scan barcode ini ya maksudnya ya? Ini. Yang atas ini? Ini yang kecil-kecil ini. Oke, yang ini ya? Yang Ini kecil-kecil angkanya ini harus sama dengan ini? Iya, harus sama dengan ini. Nah, terus kalau masuk ke webnya sel, barcode yang ini minta apa namanya? Minta barcode berikutnya. Barcode berikutnya di mana? Oh, jadi dibuka tuh ada barcode lagi. Iya. Ya? Kalau tidak sama dengan barcode yang tertera di sini, berarti barcode yang garis-garis ini sudah pernah terpakai atau palsu. Mantap, Karena Pak. dulu pernah di tahun 2012-an sampai 2013 produk. Jadi ada yang versi ada yang Produk palsu ini juga. banyak pemalsuan. Oh iya, betul. Makanya sekarang yang namanya HX71040 sintetis berubah jadi HX6. Oh, oke. Jadi karena banyak pemalsuan ganti jadi itu ya. Isinya itu adalah ini yang lama. Sementara HX7 yang baru dia udah full sintetis. 540. Sayanya udah beda ya. Sayanya beda. Ini yang baru ini kayak Kalia Sigra mesinnya. Karternya. Oh. Pas. Kalau ganti filter dia pas. Ini agak lebih sedikit. Nggak masalah, tapi nanti dia ini kan belum masuk ke dalam filter oli. Setelah dia masuk ke dalam filter oli, Bapak cek lagi nanti di pagi hari besok. Dia ke titik yang itu ya. Oke.
siap. Sebetulnya range main oli itu di posisi setengah. Dari sini ke Betul. sini dia sudah bisa bekerja. Dari setengah dalam kondisi dingin tapi ya. Betul. Dalam kondisi dingin dia setengah segini aja dia masih bisa kerja. Asal jangan di bawah setengah. Kalau di bawah setengah volumenya segera ditambah. Tapi kalau dia masih setengah sebetulnya masih aman untuk dalam pemakaian. Setengah ke atas, tapi secara volume harusnya di full ini. Oke. Oke, cek checklistnya diisi dulu sama Pak Yogi. Tinggal kita bayar. Dan ternyata ini tadi gue cek dia udah di reset. Ini kilometer gue sekarang. Ini trip A nya kosong, trip B kosong, udah di reset sama abangnya. Average nya kosong. Nanti kita akan lihat. Ini gue posisi di Sunter. Average nya sampai ke Bogor, sampai ke puncak lah ya. Sampai ke Bogor itu kira-kira kena berapa. Nanti gue akan kasih lihat average nya berapa sih setelah gue gantiin. Karena biasa rata-rata itu sekitar 14, 15, 16 lah average-nya gue ini. Siang. Oke, ini dia totalnya. Sorry nih. Sekitar 400-an. Itu udah sama filter oli. Kita bayar dulu. Oke. Jadi alhamdulillah udah selesai. Mungkin kalian tadi udah lihat ya harga olinya berapa untuk si seri Shell LCGC yang Eco 0W20 itu full sintetis, harganya sekitar 300-an 370-an. Itu bedanya cuma 20.000 sama yang semi sintetis, dan gue pilih yang full sintetis. Terus kemudian gue ganti filter oli yang pakai punyanya ori Toyota karena untuk durabilitas, karena mobil gue kan tergolong mobil capek lah. Overall dari sisi pelayanan jujur aja sih, ini mungkin gue langsung ke conclusion. Ini gue lagi tes running habis ganti oli. Jujur ini enteng banget, gasnya enteng. Ya gue nggak tahu lah kaki gue yang mungkin tadi gue berdiri atau gimana, dan ngerasanya gue beda sih yang pasti. Tarikan, dari sisi tarikan lebih enteng. Ini kita akan tes average-nya sampai ke puncak itu berapa tadi, kita udah reset. Dan dari sisi pelayanan gue belum beres tadi. Jujur gue puas, dan kebetulan yang megang mobil gue itu kepala bengkelnya, Pak Yogi namanya. Dia cukup ngasih penjelasan yang menurut gue dia ngejelasin secara terperinci, dan ngasih tips juga buat ngecek yang ori atau enggak, Shell itu seperti apa. Dan yang pasti gue puas sih pelayanannya, mantap. Maksudnya dalam artian, sorry to say ya, gue bukan orang teknik mesin atau segala macam, SOP-nya mantap. Dan gue mau ngingetin lagi guys, ini gue nggak dibayar sepeser pun sama pihak manapun, sama Shell, sama Pak Yogi, atau bahkan sama Shell Sunter yang di sini pun nggak dibayar gue. Ini pure review dari gue, testimoni lah mungkin ya. Mobil gue halus asli, mobil gue halus banget, halus. Gue nggak bisa ngomong sih, maksudnya nggak bisa menjelaskan secara dikte sama kalian teman-teman. Tapi yang pasti mobil gue beda rasanya. Ya mungkin juga olinya udah kebangetan sih, gue lama banget itu, ada lebih sekitar 5.000-an kalau nggak sih. Parah, gue malas banget tuh ganti oli. Dan itu jangan ditiru guys, serius jangan ditiru, karena daripada lo mobil lo bermasalah, kelamaan gak diganti itu jangan. Ya pasti mobil gue enak sih, mesinnya halus, sekarang halus. Impresi setelah first impression ya, setelah gue ganti oli pakai Shell ini, gue akuin enak, enteng, gasnya enteng tuh. Mungkin ini adalah servis termurah gue, bukan servis sih, ganti oli lah ya, ganti oli termurah gue. Ya gue nggak tahu sih kalau di bengkel resmi SOP-nya seperti apa, tapi ini kan udah ada bukunya tuh, ya mengacunya di situ, throttle body dicek segala macam.
Tapi yang pasti ini adalah servis termurah gua dengan angka yang nggak melebihi sekitar 500.000, budget nggak melebihi 500.000, gua bisa mendapatkan kepuasan berkendara seperti ini. Gua rasa itu worth it sih kalau menurut gua. Yang belum subscribe, kalau kalian punya komentar lain, punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. So stay tune di channelnya gua. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, leave comment, share kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa jadi acuan buat teman-teman yang mau ganti oli, atau bisa jadi referensi lah. Dan sekian dulu video dari gua kali ini, dan sekali lagi hatur nuhun, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.